dan dirahmati dan diberkati serta diri oleh Allah Subhanahu wa taala, juga mendapatkan pahala yang besar di akhirat alamin. Terutama pahala dan pengisi silaturahmi, mudah-mudahan rezeki dimudahkan dan dibanyakan serta dibarokahkan. Umur kita dibanyakan dalam keadaan sehat lahir batin. Amin ya Allah rabbal alamin. Terlebih lagi pahala dan keuntungan gaji yang memang hukum wajib, bahkan wajib ain, artinya siapa yang ngaji insya Allah mendapatkan pahala, dan yang belum ngaji alhamdulillah tanpa disadari dia berdosa. Maka dari itu mari kita kembali kaji kita pertama Al-Nawawi, halaman 50 baris keempat dari bawah. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa man yusolinya. Amin. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man salaka, dan barang siapa yang masuk atau menempuh tariqon, jalan yang kami dia akan mencari padanya balik ilmu itu disatuin bacanya ilman, ilmu padanya, ilmu padanya sudah pada jalan ilman baru ilmu. Sahala ini juga disambungin ya, sahalallahu, maka Allah memudahkan. Kalau satu-satu sahala maka memudahkan. Allah lahu baginya, lahu baginya benar. Bihi ada ini lagi ilmu. Bihi ya dengan ilmu. Nah lagi tariqan, masuk ke jalan, ila jannati, surga, ke surga. Terus panjang masih hadis yang ke-36 ya dalam kitab Al-Nawawi ini, di mana Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Al-Quran langsung dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, diantaranya sabda Rasulullah dalam hadis yang ke-36 ini adalah sebagaimana tadi, katakan yang hadisu bihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan al-jannah. Siapa aja, mau laki, perempuan, tua, muda, yang menempuh atau menuju atau memang sudah masuk berada di suatu jalan yang mana menempuhnya tersebut, dia mencari, menempuh jalan tersebut mencari semata-mata ilmu, semata-mata mencari ilmu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan baginya dengan sebab perjalanan itu, dengan sebab ilmu itu
perjalanan menuju surga. Kenapa? Pasti semua kita yang pengen yang namanya masuk surga, karena yang namanya surga itu luar biasa. Sekurang-kurangnya saja yang paling miskin kelak akan diberikan 10 kali lipat dunia ini. Itu paling miskin. Paling kaya. Makanya kita pasti ingin. Nah, di antara cara untuk memudahkan jalan menuju ke sana, khusus ke surga, itulah dengan jalan menempuh atau menuju dalam rangka menuntut ilmu. Nah, apa sebabnya? Karena dengan menuntut ilmu itu seseorang jadi tahu mana yang haram yang harus dihindarkan, dapat pahala kan? Mana yang wajib yang harus dikerjakan, dapat pahala kan? Gitu. Apalagi dilengkapi dengan yang sunnah, dikerjakan, yang makruh dihindarkan. Kalau yang mubah sih terserah dah, tapi tergantung niat. Ya terutama dengan menuntut ilmu dia jadi tahu cara-cara ibadah, sehingga dari sekian banyak ibadah yang dia kerjakan karena berdasarkan ilmu, sangat diharapkan kesannya yang kesananya bisa mendapatkan pahala yang akhirnya bisa meraih rahmat Allah. Makanya wajar kalau kita menuntut ilmu itu hakikatnya kita lagi menuju jalan menuju surga. Gitu. Amin. Makanya mudah-mudahan ya dengan sebab kita menuntut ilmu kita bisa tahu cara ibadah khususnya sehingga bisa sah, diterima dan bisa meraih rahmat Allah yang itulah hakikatnya bisa menyelamatkan dari neraka dan memasukkan ke surga. Nah, hadis ini ya, ini adalah suatu motivasi untuk menuntut ilmu. Di antaranya ya banyak sebenarnya mah, baik ayat maupun hadis ya yang memotivasi untuk menuntut ilmu. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun." Katakan wahai Muhammad, apakah sama orang-orang yang tahu dengan orang-orang yang belum tahu? Nah, pasti tidak kan? Walaupun pertanyaan juga berarti Allah nggak tahu ya, cuma memastikan di sini bahwa sebenarnya mah pasti nggak sama antara orang yang tahu dengan yang tidak tahu. Karena yang tahu mah tadi ya, segala ibadah juga insya Allah akan sah, diterima dan bisa meraih rahmat Allah. Tapi yang belum tahu mah boro-boro itu bisa meraih rahmat Allah, bisa diterima, bisa sah juga kagak. Bahkan karena nggak dasar ilmu nggak sah, jadi kewajiban juga belum gugur, yang ada malah tetap dosa gitu. Ini untungnya menuntut ilmu. Di ayat lain juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahul ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat." Ya, maka Allah mengangkat orang-orang yang beriman dari kalian dan orang-orang yang diberikan ilmu beberapa derajat. Nah, jadi di antara keutamaan menuntut ilmu yang nantinya bisa memiliki ilmu itu diangkat oleh Allah. Ya, walaupun di sini awalnya tetap beriman, tapi sebagai peningkat derajatnya adalah karena diberikannya ilmu dengan belajar. Bahkan sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an menafsirkan untuk perbedaan orang yang beriman dengan orang yang berilmu.
ini nggak bicara kafir ya. Orang beriman udah bagus, tapi dibandingkan dengan orang yang berilmu, nah itu derajatnya beda 700 derajat. Beda. Itu orang yang berilmu luar biasa nih. Orang beriman nih, tapi dia nggak berilmu. Itu dibandingkan dengan yang orang yang beriman, yang berilmu pasti udah beriman kan ya. Jadi dengan adanya ilmu ini bisa meningkatkan derajat sampai 700 derajat. Nah, sementara 1 derajatnya aja itu perjalanan ya 500 tahun. 1 derajat itu kalau mesti ditempuh itu membutuhkan waktu 500 tahun. Kalau dikali 700 berapa? 500 dikali 700. Siapa yang gitu namanya? Biasa ya. Bahkan ada salah satu ayat yang kalau di kampung-kampung mah suka masih dibaca ya, suka di sholat maghrib biasanya di subuh ya. Atau kan itu yang suka syahidallahu annahu gitu deh. Kan ada ya. Ya, syahidallahu annahu la ilaha illa huwal malaikatul ilmi. Nah, dari ayat ini, dari ayat ini ya, Allah memulai dengan yatnya, syahidallahu itu menyaksikan. Kedua dengan malaikatnya, dan yang kedua wal malaikat ya, dan yang ketiga dengan orang yang memiliki ulul ilmi. Jadi derajatnya luar biasa nih. Itulah ayat-ayat yang mengandung yang mengartikan bahwa keutamaan berilmu. Nah, untuk hadis juga nggak kalah banyaknya. Di antaranya bagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Mayuridillahu bi khairin yufaqihu fiddin." Siapa orang yang dikehendaki oleh Allah kepadanya suatu kebaikan, maka Allah mempahamkan dia dalam hal agama. Itu orang yang diberikan pemahaman agama, hakikatnya dikehendaki kebaikan oleh Allah, baik dunia lebih di akhirat. Ya, tapi untuk bisa paham agama ya kan harus belajar khususnya ngaji. Nah, dan masih banyak lagi secara kesimpulannya untuk keuntungan ngaji. Ini diantaranya insya Allah diampuni dosa-dosa yang lalu. Bahkan ada dosa-dosa yang tidak diampuni dengan sholat, puasa, haji, dan jihad. Itu bisa diampuni hanya dengan sholat, dengan ilmu, maksudnya menuntut ilmu. Kedua, insya Allah dengan menuntut ilmu ini mendapatkan pahala wajib. Bahkan untuk setiap langkahnya itu mendapatkan 100 kebaikan. Bagaimana kalau naik motor, sama aja, tinggal hitung aja kalau di melangkah berapa langkah gitu. Itu bensinnya. Ketiga, lebih baik daripada sholat semalam, bahkan lebih utama daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Ustaz mana, kiai mana yang bisa sholat itu 1000 rakaat? Ternyata dengan ngaji walaupun sejam ini udah luar biasa. Tapi jangan gara-gara itu udah kamu sholat sunnah lagi. Pantesan sampai malam maksudnya. Iya, ngaji ini Ngaji be. Udah jatuh masih kalah man. Nah, keempat, lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala daripada ibadah 1000 tahun. Ini borok-borok kita ibadah ya. Sekarang mau juga jangan 1000, 100 juga mau malam. Dan seandainya Anda 100 belum tentu dipakai ibadah. Tapi dengan ngaji 1 jam itu lebih baik daripada ibadah, lebih disukai oleh Allah daripada ibadah 1000 tahun. Sebab orang yang ibadah walaupun 1000 tahun kalau nggak didasari dengan ilmu nggak ada apa-apanya. Yang kelima, lebih baik daripada memerdekakan 1000 budak. Sedangkan memerdekakan 1 budak aja itu udah dapat jaminan diri kita dibebaskan dari neraka. Jadi dengan ngaji walaupun 1 jam itu udah punya garansi
diri kita peluang dibebaskan daripada 500 1000 kali dari neraka. Karena tadi memerdekakan satu budak aja itu udah kita hakikatnya diri kita dibebaskan dari neraka. Nah, bagaimana kalau 1000 3 kali lagi? Kemudian yang keenam, lebih utama daripada menjenguk 1000 orang yang sakit. Ini menjenguk orang sakit ini ya, kecuali kita ke rumah sakit kelima. Jadi juga belum tentu. Paling ke rumah sakit paling yang jenguk yang orang ketujuh aja, saudara atau tetangga, kerabat ya. Orang lain nggak mungkin ya. Dan itu nggak bisa setiap hari, nggak apalagi setiap saat mas. Nah ternyata dengan ngaji itu masih lebih baik daripada kita menjenguk 1000 orang yang sakit. Tapi jangan gara-gara kita udah ngaji ada orang sakit masa bodoh ya. Ya kalau teman tersendiri luar biasa diantaranya untuk menjenguk orang sakit itu doa kita ijabah, makanya di situ banyakin doa baik dari kita khususnya untuk yang sakit. Kayak dokter kaya yang menjenguk tiap hari. Iya. Iya dong. Makasih bersesuai ya. Nah ketujuh, lebih utama daripada melayat 1000 jenazah. Oh, apalagi nih Maya? Meninggal dulu orang. Iya. Jadi kota Bumi walaupun setahun juga kemarin bahkan di masa Covid juga nggak nyampe 1000 ya. Iya. Dan seandainya ada juga belum tentu kita bisa semua ngelayat. Itu tsunami di Aceh itu berapa ribu? Ratusan ribu ya. Di sini. Ratusan ribu. Ratusan ribu ya. Gitu. Tapi di sini. Kaji di sini. Nah, ya. Tapi jangan mentang-mentang udah ngaji ada yang meninggal nggak melayat ya. Itu 100.000 ya. 100.000. Kedelapan, lebih baik daripada emas sebesar gunung Jabal Abul Qubais yang diimpakan, dibelanjakan untuk menegakkan agama Allah. Yang namanya Jabal Qubais sekarang nggak ada. Sebab udah jadi rumah raja itu ya, raja ya. Jabal Qubais. Biasanya sih bukan masih ada sisanya yang biasanya Udah istana raja. tempat mobil yang mau ke Ajiziyah Pinggirannya aja. pinggirannya ya, yang biasa inian terminal mobil arah ke Ajiziyah itu ya, ya sedikit ya. Yang paling sebagian besar mah itu udah dibangun. Karena pemindahan sekarang udah terkomplit. Oh gitu ya. Ini namanya gunung, atuh besar lah. Itu Mana sih? ya hakikatnya ngaji walaupun sejam itu seperti dia memiliki emas sebesar gunung Abul Qubais kemudian dibelanjakan di jalan Allah untuk bahkan kalau udah bicara membelanjakan di jalan Allah itu dilipat gandakan menjadi 700. Coba ya. Bahkan bisa lebih daripada itu. Bisa lagi 5 yasa itu juga 5 yasa. Tapi jangan gara-gara gitu udah ngaji nggak mau sodako gitu. Nah kesembilan, didoakan oleh semua burung di udara, hewan-hewan buas di hutan, dan ikan-ikan di lautan. Orang ngaji makanya ada sebagian ulama khususnya Syekh Nawawi, kenapa ya? Dulu mah saya suka heran, kenapa Syekh Nawawi padahal mah orang pinggir laut tenara, tapi nggak makan ikan, nggak makan yang bernyawa. Takut mengadain. Takut ada kurang gitu ya, nggak ada berdoa gitu ya. Iya. Aneh orang-orang Arab juga masa sih level Senawi yang dapat pinggir laut rumahnya nggak makan ikan gitu ya. Nah, itu mungkin Kurang doain lagi. Mereka yang doain. Iya. Iya. Ada pas mau dimakan. Iya, doain dulu. Kalau binatang pengerat itu masuk boleh dibunuh atau kayak? Kenapa? Binatang pengerat. Yang ngerat itu gimana? Tikus gitu. Hah? Tikus? Oh boleh, bahkan dia kalau memang itu termasuk dianjurkan di Kecoa gimana? Hah? Kecoa juga. Kecoa sama. Kecoa. Ya kacau juga kan masih hama juga gitu ya. Bisa boleh. Pokoknya Asal jangan dibakar aja ya. Jadi apapun juga boleh untuk membunuh dengan cara dibakar. masih racun boleh. Masih racun? Ada ketika mati. Goreng. Jangan. Siapa yang mau goreng siapa? Nah ke-11-nya insya Allah yang mendapat ketenangan dengan ngaji. Sering saya juga dengan diri sendiri. Kalau di rumah lagi galau apa kalau dipakai ngaji itu hilang. Kemarin aja itu tadinya mau malas itu ngaji gitu loh. Ya, banyak gitu loh apa itu kerasan pulang enggak ya tenang gitu enak nikmat gitu ya. Kalau ngaji insya Allah bari ngopi bari merokok ya. Jujur aja. Paling-paling ini udah tidur.
Pagi-pagi duduk lagi. Nah, selanjutnya ya di surga Firdaus mendapatkan 110.000 istana. Surga Firdaus ada salah satu surga yang paling tinggi di Firdaus ya. Itu bakal mendapatkan jatah 10.000 istana. Baru istana dia. Lu ngajait tiap hari dah. Pindah rumahnya. Nah, terus di surga Kuldinya juga mendapatkan kota, ini bukan istana ya, kota. Tapi berapa? 100.000 kota di surga Kuldi. Untuk di surga Mawanya ini lebih-lebih lagi mendapatkan 300.000 derajat atau tingkatan dari mutiara merah ya. Ini yang ke-16-nya seperti mujahid atau yang jihad di jalan Allah. Makanya ada hadis man kharaja fi talabil ilmi fahuwa kal mujahid fisabilillah hatiyat tidak. Ini sering disampaikan oleh Abu Somad ya. Siapa orang yang keluar dalam rangka mencari ilmu, maka dia itu seperti orang mujahid sehingga dia kembali lagi ke rumah. Jadi selama dalam menuntut ilmu, selama belum balik, dia itu masih dianggap mujahid. Ketika meninggal syahid. Ya. Cuma jangan mentang-mentang gitu kalau kata Abu Salam kan, ayo aja ya habis ngaji jangan pulang dulu main ke rumah jaya segala macam. Dari mana? Habis jihad gitu ya. Emang nggak tahu lu orang ngaji apa pahalanya kayak mujahid. Lupa coba dia boleh jadi ya. Saat semalam gak kuat ya. Jahit kembang. Iya. Itulah kauntungan ngaji ya namanya. Ya mungkin kita masih diberikan kesempatan baik itu umur maupun kesehatan. Ini harus kita manfaatkan. Wa majtama'a wallahu a'lam bishawab.